Yuk, buat teman-teman semuanya, sesegera mungkin mulai besok Senin ya, itu kita kan sudah di bulan September ya, tanggal 2 September gitu loh. Anda harus men-setting semua WhatsApp, telepon, email. Kenapa? Karena sampai detik ini permasalahan itu belum terlepas dari 3 komunikasi tadi. Ya, mulai dari telepon, WhatsApp, dan email. Ini adalah sumber masalah yang paling besar gitu loh. Di tengah situasi teman-teman yang tidak mampu bayar, baru telat bayar pinjol, atau Anda bilangin, "Bang, ini pengalaman pertama dan segala macam." Oke, saya nggak peduli mau pengalaman pertama, pengalaman kedua, pengalaman ketiga, terserah. Yang jelas ya, mulai besok 2 September 2024 Anda sepakat semuanya setting WhatsApp Anda ya, kapan perlu semuanya juga kompak teman-teman semuanya untuk memutus semua komunikasi yang ada. Mulai dari telepon Anda ganti nomornya, WhatsApp Anda hapus WhatsAppnya, email Anda ganti emailnya. Dan jangan lupa juga pindahkan semua data-data yang menurut Anda penting ada di smartphone Anda, reset HP Anda ke setelan pabrik. Ya, dengan begitu robahlah cara berpikir Anda buat kedepannya lagi. Setelah Anda melakukan hal-hal seperti itu, tolong mindset Anda diganti, cara berpikir Anda dirubah. Ya, semua pertanyaan ini, walaupun sudah ratusan kali saya bilang, ratusan kali saya jawab di video, tetap aja pertanyaan itu dengan hal yang sama. Diteror, diancam, dicaci maki, dihina. Tapi tidak pernah secara langsung. Debt collector tidak datang ke rumah Anda lalu mencaci maki. Debt collector tidak datang ke rumah Anda lalu mengancam. Debt collector tidak datang ke rumah Anda menakut-nakuti Anda. Enggak ada. Semua yang teman-teman laporkan semuanya adalah telepon, WhatsApp, email. Berarti ini adalah 3 masalah yang ada. Sumber masalah yang ada di tengah situasi telat bayar atau tidak mampu bayar. Jadi kalau teman-teman semuanya benar-benar sepakat ingin keluar dari jeratan ini, tolong semuanya kompak. Ya, tidak ada yang tertinggal satupun lagi gitu loh. Jangan ada lagi nanti masuk dengan pertanyaan yang sama. "Bang, pinjol A menyebarkan data. Bang, pinjol B mengancam. Bang, pinjol C mau proses saya ke jalur hukum. Bang, pinjol ini mau menurunkan debt collector lapangan." Jangan ada lagi yang bertanya itu. Semua yang Anda pertanyakan tidak keluar dari telepon, WhatsApp, dan email. Ya, kalau besok-besok teman-teman masih bertanya dengan hal yang sama, aduh nauzubillah banget gitu loh. Saya juga bingung, udah sampai mentok. Saya harus mengedukasi ini seperti apa lagi gitu loh. Ya kan? Udah bingung. Pertanyaannya bolak-balik di sana. Saya dihajar habis-habisan sama yang kontra. Ya kan? "Bang, mutar bang. Bang, mutar sana aja bang. Bang, mutar sana aja bang." Tolong diperhatikan pertanyaan dari orang-orang itu. Apakah pertanyaan dia beranjak? Apakah pertanyaan dia keluar dari yang namanya telepon? Apakah pertanyaan dia keluar dari WhatsApp? Apakah pertanyaan dia keluar dari email yang selalu mengirimkan somasi? Tidak, pertanyaan dia hanya masuk di telepon, hanya masuk di WhatsApp, hanya masuk di email. Tidak pernah keluar dari 3 komunikasi ini. Ya, ini yang harus teman-teman pikirkan semuanya. Jadi jangan ada lagi, tolong banget ya, tolong banget. Kalau memang Anda hari ini ingin galbay nasional, ya, karena sudah capek gali lubang tutup lubang, karena sudah tidak mau lagi menjual aset-aset yang ada, karena sudah tidak mau lagi berhutang di bank dan dimanapun untuk melunasi pinjol, Anda sepakat untuk galbay nasional, tolong 3 komunikasi ini sesegera mungkin Anda atasi. Tidak perlu pakai aplikasi-aplikasi apapun, ya, aplikasi untuk pemblokir nomor, aplikasi supaya nomor telepon tidak masuk, aplikasi yang begadang, nggak perlu. Hari ini sepakat aja, buang semuanya. Kita beralih untuk masa depan yang lebih cerah. Ya, harus ada perubahan dalam hidup Anda. Kalau Anda tidak berubah, siapa yang mau merubah? Ya, harus ada. Walaupun nomor ini nomor lama, nomor ini nomor lama bang, nomor ini sudah saya pakai bertahun-tahun bang, nomor ini sudah saya pakai sekian tahun, sudah banyak orang yang tahu. Harus kita rubah semuanya gitu loh. Ya kan? Tanpa kecuali, nggak ada lagi toleransi. Kalau saya bilangin masih toleransi, saya bilang gini, kalau Anda kuatnya, mental Anda kuat, silahkan pertahankan nomor Anda. Ternyata nggak ada. Yang mental kuat itu nggak ada. Yang mental baja itu nggak ada gitu loh. Ya kan? Yang ada omong kosong doang. "Oh, mental saya kuat bang, oh mental saya aman bang." Tapi di balik layar masih juga nanya, "Bang Medi, itu nanti kira-kira kalau sudah 1 tahun gimana ya? Kalau sudah 2 tahun gimana ya?"
berarti menandakan mental Anda masih belum kuat. Kalau mental Anda sudah benar-benar kuat, tidak ada lagi pertanyaan yang begana, pertanyaan yang begini gitu loh. Anda galbay, oke, duit permasalahannya, uang permasalahannya gitu loh. Karena duit Anda tidak ada, karena uang Anda tidak ada, makanya Anda diarahkan untuk tidak lagi membayar. Daripada Anda disibukkan dengan gali lubang tutup lubang. Ya, berapa banyak orang yang sudah gali lubang tutup lubang gara-gara teroran di telepon. Berapa banyak Anda yang ceroboh melakukan mendownload aplikasi baru gara-gara hantaman dari WhatsApp. Ya, berapa banyak Anda yang dirugikan atau mencari talangan-talangan dana gara-gara somasi yang dikirim melalui email. Sadar nggak sih gitu loh? Ya, sumber permasalahannya itu ada di tangan Anda sendiri. Jadi kalau Anda tidak membenahi hal itu dari sekarang, rasa saya Anda mau cari solusi dimanapun di YouTube ini, yang ada kuota Anda yang habis, yang ada waktu Anda yang terbuang, hasilnya nggak akan ada. Kalau Anda tidak mempraktekannya sama sekali. Ya, kan capek-capek Anda aja gitu loh, mencari kapan Desi datang ke rumah, daerah mana yang mau dikunjungi, sampai kapan berhenti sebar data, berapa orang yang akan disebarkan data, menghubungi di luar Kondar apa tidak, datang ke rumah menemui orang tua apa tidak, nemui kantor apa tidak. Sumber permasalahan dari pertanyaan ini tetap ditelepon, di WhatsApp, dan di email. Ya, Anda mau cari kemana? Mau cari kemana? Gak ada. Sekarang tergantung dari Anda. Anda mau praktekin apa tidak? Ya, tentang setting WhatsApp, ya kan, ganti nomor, hapus email, atau hapus semuanya, kembalikan ke pengaturan pabrik, mulai lagi dengan awal, mulai merintis lagi sejak awal, perbaiki hidup Anda pelan-pelan. Ya, mau apa tidak? Itu aja buat teman-teman semuanya. Jadi kalau ini masih saya jawab, drama-drama yang ada dari chat-chat ini sama aja bohong gitu loh. Ya kan? Dia bertanya, "Bang, kalau ilegal ini datang nggak ke rumah?" Udah tahu itu ilegal, mana mungkin dia datang ke rumah. Legal gimana bang? Kata orang ada semi legal, kata orang ada gini. Jadi sibuk dengan fiksi, apa yang disampaikan orang lain. Kita mencari faktanya aja gitu loh. Fakta yang terjadi sama diri kita apa? Ya, lawan semua ketakutan dulu. Jangan terlalu percaya dengan katanya. Yang kita cari adalah faktanya. Itu ya buat teman-teman semuanya. Jadi tolong banget buat Anda gitu loh. Jadi saya sebenarnya udah jerah juga gitu loh. Saya harus kayak mana sih? Saya tahu potensi ini, kalau ini dipikirkan terus-menerus, akan terjadi kepada titik mentok. Kalau pemikiran sudah mentok, manusia ini bisa nekat banget. Nekat mengakhiri hidup, nekat kabur dari rumah, nekat melakukan tindakan-tindakan pidana. Kan ini yang mau saya atasi. Jangan sampai teman-teman itu nekat melakukan tindakan-tindakan yang merugikan diri Anda sendiri. Ya kan? Capek juga, yang rugi diri Anda nantinya gitu loh. Makanya saya bilangin buat teman-teman semuanya, ayo, kalau memang Anda mau galbay nasional, Anda memang serentak semuanya untuk lepas dari pinjol ini, ayo. 3 komunikasi tadi itu aja sumber kekuatan pinjol. Mulai dari telepon, WhatsApp, dan email. Selagi itu masih ada di HP Anda, besar kemungkinan Anda akan gali lubang tutup lubang. Besar kemungkinan Anda akan ketakutan setiap hari. Besar kemungkinan Anda akan melakukan tindakan-tindakan yang merugikan diri Anda. Ya, tapi kalau 3 hal ini sudah tidak ada, saya jamin 1000%. Pikiran Anda akan tenang, Anda tidak akan dihantui lagi, Anda tidak akan diancam lagi, Anda tidak akan diteror lagi. Terus gimana nasib pinjol buat kedepannya, Bang? Silahkan pinjol berurusan dengan asuransi masing-masing sesuai dengan aturan OJK. OJK meminta pinjol bekerja sama dengan asuransi untuk memitigasi resiko gagal bayar. Ya sudah, silahkan mereka bekerja sama dengan asuransi masing-masing, silahkan mereka klaim. Ya kan? Itu ending akhirnya. Terus kita risiko apa yang akan kita dapatkan, Bang? Nama kita akan tercatat dalam fintech data center, nama kita akan tercatat dalam pusat data fintech lending, nama kita akan tercatat dalam BI checking. Apa sisi positifnya? Sisi positifnya, kedepannya kalau nama Anda sudah jelek, kedepannya kalau nama Anda sudah busuk, tidak bisa lagi meminjam-minjam di bank, itu justru bagus. Dengan begitu Anda akan dijauhkan dari dunia riba, Anda akan dijauhkan dari sifat-sifat yang selalu ingin memenuhi kebutuhan soal keinginan-keinginan, padahal itu belum mampu untuk kita penuhi gitu loh. Jadi kita bisa membatasi nafsu kita untuk tidak tergiur dengan membeli barang secara kredit, untuk tidak tergiur modal usaha secara hutang gitu loh. Kedepannya kita lebih bisa memacu diri kita bahwa kita mampu dan kita bisa sukses tanpa bergantung dengan hutang apapun. Kayak gitu ya buat teman-teman semuanya. Jadi please banget, tolong semuanya didaur ulang lagi pemikirannya. Jangan seperti ini.
Dan stop juga soal overthinking, soal DC datang ke rumah, tiba-tiba dia datang ke rumah, seandainya dia datang ke rumah, apabila dia datang ke rumah. Stop pertanyaan-pertanyaan drama seperti ini. Karena pertanyaan itulah yang akan mencelakai Anda untuk jangka panjang. Ya, itu buat teman-teman semuanya ya. Dan Anda lanjutkan juga, ini ada satu video juga yang mana saya membahas juga, yang mana hutang dia dari 1,5 juta menjadi 80 juta. Tapi dia benar-benar orangnya dramatis banget, memikirkan sesuatu yang tidak terjadi untuk menakut-nakuti diri dia sendiri. Silahkan. Oke, ini yang terakhir ya. Malam Pak, saya punya hutang pinjol yang dari awal cuma 1,5 juta. Sekarang jadi beberapa pinjol. Aku ada hutang karena gali lubang tutup lubang. Ya memang karena gali lubang tutup lubang tidak menyelesaikan masalah sama sekali, ya kan. Bunga yang mencekik tinggi hingga membuat hutang saya menjadi 80 jutaan. Ya wajar lah. Karena yang Anda gali dengan yang Anda tutupi tidak seimbang. Anda menggali 2, yang Anda tutupi 1. Anda menggali 4, yang Anda tutupin 2. Anda menggali 8, Anda tutupin 4. Jadi berkembang dia gitu loh. Karena pencairan pertama yang kedua itu tidak akan sama gitu loh. Itulah makanya dibilangin tidak ada satu solusi pun tentang hutang yang menyelesaikan hutang dengan cara berhutang, tidak ada orang yang mengarahkan. Yang ada adalah menyelesaikan hutang dengan cara usaha. Makanya daripada gali lubang tutup lubang, lebih baik berhenti bayar pinjol. Oke? Saya sudah tidak sanggup untuk membayar hutang yang sekian banyaknya itu. Saya gali lubang tutup lubang karena saya takut akan ancaman-ancaman DC, teror-teror DC. Inilah pemicunya. Sesuai nggak yang dengan yang saya sampaikan? Dia gali lubang tutup lubang karena dia takut ancaman-ancaman DC dan teroran-teroran DC. Ancaman DC itu berkeliaran via WhatsApp, berkeliaran di telepon, berkeliaran di email. Kalau memang dia mau mengatasi gali lubang tutup lubang, kenapa tidak diputus komunikasinya? Kan dia bilangin, karena dia takut akan ancaman. Ya kan? Ancaman DC dan teroran DC. Benar nggak pemicu dari gali lubang tutup lubang? Karena komunikasi Anda masih lancar. Terbukti apa tidak? Ayo teman-teman semuanya, isi dalam kolom komentar. Benar apa tidak? Karena ancaman DC lah terjadi Anda gali lubang tutup lubang. Kalau Anda sudah tahu ancaman DC lah yang berpengaruh sebenarnya, kenapa Anda tidak memutus semua komunikasi yang ada? Mulai telepon, WhatsApp, dan email. Ya. Habis itu, saya belum pernah telat bayar, tapi rasanya sudah nggak sanggup, saya sudah tidak punya uang. Gaji saya pun nggak bisa bayar cicilan. Dia tidak pernah telat bayar, tapi Anda gali lubang tutup lubang. Dengan Anda gali lubang tutup lubang, itu sudah dikatakan Anda telat bayar. Ya kan? Kalau nggak mungkin dong terjadi gali lubang tutup lubang. Kalau Anda bilang saya tidak pernah telat bayar, ya wajar karena ada terjadi gali lubang tutup lubang. Dari gali lubang tutup lubang itulah yang disebut dengan telat bayar. Makanya terjadi gali lubang tutup lubang. Ada desakan, ada dorongan. Ya, ini yang mau diantisipasi dari teman-teman semuanya, terutama yang masih mengalami galbay di 2 aplikasi. Tahan sampai di sana, putus semua komunikasi Anda. Karena satu-satunya pemicu yang membuat Anda ketakutan adalah komunikasi yang masih ada. Itu adalah sumber kekuatan pinjol. Ya. Dan habis itu yang ada di pikiran saya cuma satu. Saya butuh dana talangan untuk melunasi pinjol-pinjol ini. Gimana ya Pak solusinya? Anda nggak kapok. Anda diberikan gali lubang tutup lubang itu kan dana talangan. Lunasi apa lagi? Sekarang paksa diri Anda untuk berhenti bayar pinjol. Jangan gali lubang tutup lubang lagi. Sehebat-hebatnya Anda gali lubang tutup lubang, tetap Anda akan kalah. Walaupun hari ini duit pinjol ada sebanyak 80 juta sama Anda, tapi duit Anda lebih banyak dari itu pada pinjolnya. Ya, masih juga mencari talangan dana, gila, aduh. Harusnya paksa diri Anda putus komunikasinya, selesai perkaranya gitu loh. Tapi kalau Anda biarkan komunikasi ini, Anda akan didesak setiap hari, Anda diancam setiap hari, diteror setiap hari. Ini yang membuat pemikiran Anda kacau. Ya, ayolah teman-teman semuanya, buka lagi logikanya. Ini kayak mana konsepnya? Dia sudah bilangin dia gali lubang tutup lubang, masih juga dalam pikiran dia cuma satu, mencari talangan dana. Gila mu kalau kayak gitu. Ya kan? Nanti habis semuanya. Kalau ada rumah, mau gadaikan rumah, nanti mau tidur di mana? Kolong jembatan. Belum tentu menjamin ada talangan dana hutang pinjol itu bisa kamu lunasi. Sudah banyak orang yang mencoba. Ya, makanya hari ini tahan dirimu, lawan semua ketakutan yang ada, badai pasti berlalu. Oke? Kalau nggak ada bahu untuk bersandar, masih ada lantai untuk bersujud. Kenapa tidak minta petunjuk sama Yang Maha Kuasa? Ya kan? Aduh, gila. Keluarga saya tidak tahu menahu soal saya punya hutang di pinjol.
Karena saya takut keluarga saya tahu, makanya saya gali lubang tutup lubang untuk membayar hutang-hutang tersebut. Makanya jangan berbohong. Sekecil apapun masalah, kalau Anda berbohong akan memberatkan. Ya, nggak perlu Anda tutupi dari keluarga. Saat kita terdesak, di saat kita tidak ada lagi hal atau petunjuk lainnya, keluarga adalah tempat berlindung paling utama. Sekarang keluarga Anda bohongi. Jangan, carilah waktu-waktu tertentu, momen-momen yang tepat, coba ceritakan sama keluarga. Kita bercerita sama keluarga bukan berarti kita meminta keluarga untuk bayar, tapi lebih meringankan pemikiran kita supaya jangan ada lagi beban yang kita pikirkan. Ya, semakin Anda menutupi dari keluarga, semakin terjadi gali lubang tutup lubang. Semakin Anda didesak dengan berbagai macam ancaman dari debt collector. Ya, sadar ya buat teman-teman semuanya. Jadi nggak ada. Kalau misalnya Anda bilang, saya cerita sama keluarga, orang tua saya mati nanti bang, dia riwayat jantung. Hidup mati seseorang bukan karena masalahmu kawan. Ya, hidup mati seseorang itu sudah ditentukan, tidak ada hubungannya dengan masalahmu. Ya kan? Saya diusir bang oleh orang tua nanti kalau saya jujur. Tidak seburuk yang kamu bayangkan fakta yang terjadi. Oke, lawan semua overthinking itu. Oke. Saya masih ingin nama saya baik-baik saja, tapi ini malah menjadi bumerang buat saya. Saya malah terjerat hutang sekian banyak. Selagi masih ada kamu menyelamatkan yang namanya nama baik, kamu akan terjebak dalam hutang yang 10 kali lipat lebih besar dari ini. Ya. Stop soal nama baikmu. Nama baikmu itulah yang menjadi senjata kuat bagi si pinjol. Sekarang mau apa tidak, putus semua komunikasinya, buang kartu, hapus WA, ganti email. Selesai perkaranya, cari waktu-waktu yang tepat, jujur sama keluarga. Itu jalurnya. Ya. Habis itu mau cerita ke teman atau keluarga, saya malu. Gak usah malu. Sama temanmu gak penting juga, sama keluargamu yang paling penting. Kalau sama temanmu, hati-hati, nanti aibmu hari ini akan dibongkar oleh temanmu sendiri. Karena tidak ada kepercayaan yang bisa kita tanam kepada manusia. Karena kalau kita terlalu menggantungkan kepercayaan pada manusia, kekecewaan yang akan dapat. Ya, jadi jangan buka aibmu sama temanmu, walaupun dia orang yang kamu percaya sendiri. Karena pengkhianat itu muncul dari orang terdekat. Ya, tidak pernah pengkhianat itu dari orang jauh. Oke? Jadi nggak usah buka sama temanmu, tapi bukalah sama keluargamu. Hidup saya nggak tenang pak, saya kepikiran terus, tolong solusinya. Solusinya, putus semua komunikasi yang ada, tingkatkan ibadahmu, minta petunjuk sama yang maha kuasa. Nggak usah sok-sokan hidup di atas dunia ini gitu loh. Di samping kamu mencari solusi, kamu juga berdoa dan sujud sama yang maha kuasa, laksanakan kewajibanmu. Nanti akan ada petunjuk-petunjuk yang diberikan Tuhan melalui entah siapa. Ya, yang jelas berdoalah. Tetap berusaha, cari ide-ide yang bagus gitu loh. Jangan tertumpu hanya semata, weh saya harus menyelamatkan nama baik. Saya si A, saya di kampung terkenal anak orang kaya. Bapak saya terpandang, ibu saya terpandang. Bukan saat ini. Ya, bukan saat ini, bukan sama pinjol. Kalau sama pinjol, hancur semuanya gitu loh. Kalau kamu masih memandang hal itu. Sekarang adalah paksa dirimu untuk keluar dari sini. Putus semua komunikasi yang ada. Ambil satu keputusan. Saya akan hadapi ini apapun itu nanti. Harus seperti itu. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Agak keras sedikit. Jadi teman-teman gak usah khawatir juga. Keras sih keras, tapi tetap nyambung dengan konsep yang ada gitu. Begitulah cara saya menyampaikan supaya teman-teman sadar. Karena kalau gali lubang tutup lubang ini terus Anda ikutin, yang ada Anda akan hancur lebih parah daripada ini. Oke, jadi dari saya mungkin segitu aja dulu gitu loh. Nanti kita lanjutin, yang mau ikut dengan live saya nanti bisa aktifkan notifikasinya. Nanti ketika saya live Anda mendapatkan pemberitahuan. Oke, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.